Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Tsumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali setelah sekian lama kita vakum. Biasanya hari Rabu kita bisa melaksanakan sholat zuhur dan kajian bersama di masjid kita yang tercinta. Namun kali ini kita merasakan suasana yang berbeda, harus berdiam dalam rumah. Itu semua adalah bagian dari qadar Allah atas kita orang-orang yang beriman dan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan untuk bisa melalui semua ujian ini. Allah melindungi kita dari segala macam bentuk penyakit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesabaran untuk melaksanakan seluruh apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fillah, terakhir kita membahas tentang qada'ul hajah, bagaimana dan seperti apa etika buang air besar menurut Islam, terutama atau khususnya dalam fikih yang tertulis di dalam kitab Fikih Sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq. Kali ini kita akan melangkah kepada judul berikutnya. Ya, lompatannya memang cukup jauh. Semestinya kita harus membahas wudu, kemudian sholat, lalu zakat. Namun kali ini kita langsung kepada bab puasa. Karena kalau tidak salah beberapa hari ke depan kita sudah mulai masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Baik, nabda, kita awali sama-sama dengan bacaan Sab'il Mathani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-siyam, puasa. Terkadang juga disebut dengan istilah as-saumu. Sama, kedua kata itu bermakna puasa. Syam atau saum. Umumnya yang termaktub dalam kitab Al-Quran kita pada ayat 183 ayat surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, puasa. Dalam bentuk yang lain as-saumu. Apa sih artinya? As-syiyam, puasa itu yutlaqu alal imsak, ya, berasal dari kata yaitu al-imsak, yakni menahan. Ya, menahan secara umum perbuatan atau tutur kata. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Maryam di ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani shauma. Inni nazartu lirrahmani shauma. Ini sesungguhnya aku nazartu telah bernazar, telah berjanji lirrahmani kepada Allah shauma, puasa. Gas, ada dua kata yang memiliki makna puasa. Yang pertama as-syiyam dan yang kedua as-saumu. Dalam literatur atau hazanah kebahasaan, kedua kata itu dimungkinkan untuk diucapkan karena merupakan isim masdar. Ya, isim masdar itu berarti kata kerja yang dibendakan. As-saumu atau as-syiyamu. Namun secara istilah, as-saumu atau as-syiyamu imsakun anil kalami. Wal maqsudu bihi huna al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyah. Artinya menahan dari
segala macam bentuk ucapan, menahan dari segala macam bentuk perbuatan, yang kemudian dirumuskan menjadi menjaga diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa sejak matahari terbit sampai matahari tenggelam yang disertai dengan niat. Itulah puasa. Kita menahan dari perkataan-perkataan yang kotor, kita menahan diri untuk berbuat yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di luar bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu melarang hamba-hambanya untuk berbuat durhaka atau maksiat kepadanya. Ya, namun pada bulan Ramadan atau pada masa puasa, menahan segala macam niat, menahan segala macam stimulus rangsangan untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Ya. Maka yang dimaksud pada ayat ke-26 surat Maryam itu puasa dari berbicara. Sedangkan dalam syariat Islam saat ini, as-siyamu atau as-saumu itu segala macam bentuk tutur kata yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah ditahan ketika masa-masa puasa. Ya. Tidak mudah bagi kita untuk melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang nyerempet-nyerempet kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa atau as-siyamu dan as-saumu. Dan dalam kitab ini, dalam kitab Fiqh Sunnah, langsung dipaparkan fadilahnya. Dan Sayyid Sabiq mengumpulkan sejumlah hadis-hadis, Syekh Sayyid Sabiq mengumpulkan sejumlah hadis-hadis terkait dengan fadilah puasa. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada Rasulullah, sehingga hadis ini ya bisa dinyatakan sebagai hadis qudsi karena Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah meskipun redaksinya tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu seperti apa bunyinya? Qala Allahu azza wa jalla kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wasiyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im marrataini walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'imi atyabu 'indallahi yawmal qiyamati min rihil misk walis-sha'imi farhatani yufrihuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Kurang lebih kullu amali bani Adam lahu, setiap perbuatan Adam, ibnu Adam, anak Adam, berarti keturunannya, kita, manusia secara umum, semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan kembali kepadanya, baik atau buruk. Dalam konteks hadis ini adalah kebaikan. Kullu amali bani Adam, setiap perbuatan anak-anak Adam, lahu, baginya, yang baik. Bukan berbunyi, kullu amali bani Adam alaihi. Beda. Di sini lahu, baginya, menunjukkan positif, kebaikan. Tapi kalau bunyinya kullu amali bani Adam alaihi, itu bermakna negatif, yakni keburukan. Jadi kullu amali bani Adam lahu, setiap perbuatan anak-anak Adam baginya kebaikan. Illa siyam,
kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala kepadanya. Pengertiannya, kita bisa melihat sejumlah kebaikan-kebaikan sebagai pahala yang Allah berikan atas kebaikan yang kita lakukan. Contoh misalkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah Subhanahu wa taala membalas setiap sedekah, infak, pemberian yang kita berikan kepada orang lain seperti tangkai, ya, yang terdiri dari 700 balasan di situ. 700 benih. Satu kali berbuat kebaikan dibalas dengan 700 kali lipat. Ya. Itu satu contoh di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan langsung balasan, memberitahukan langsung pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam contoh tadi adalah sedekah. Ya, umroh, haji. Ya, orang yang berhaji kemudian hajinya tergolong haji mabrur, maka Allah memberikan jaminan kepadanya surga. Surga. Tapi puasa, Allah tidak memberitahukan pahala apa yang akan diterima oleh hamba-hambanya. Kan Allah sendiri yang akan memberikan kebaikan atau pahala itu kepada orang-orang yang berpuasa. Lalu kemudian, wasiyamu junnatun. Dan puasa itu adalah perisai. Junnah. Ya. Ma yamna'uhu an syai'in. Sesuatu yang bisa mencegahnya, menghalanginya dari sesuatu. Ini yang disebut dengan junnah. Jadi kalau seorang berperang, selain pedang yang dia pegang, di tangan kirinya dipegang perisai. Pada saat hendak menahan serangan musuh, maka tangan kirinya bergerak, seraya perisainya menjaga tubuhnya dari serangan musuh itu. Junnah. Puasa itu mampu menahan dan menghalangi seseorang untuk berbuat dosa. As-siyam junnatun. Fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhabu wa la yajhal. Ada aturan pada saat berpuasa. Menurut hadis qudsi ini, jika seseorang berpuasa, maka dia tidak boleh yarfuth. Rafatha yarfuthu. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah menetapkan bagi dirinya untuk beribadah haji, maka dia dilarang untuk berbuat rafath. Selain masa ibadah haji, dalam masa berpuasa pun Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya berpuasa untuk yarfus, berbuat rafath. Ar-rafathu wa huwa, rafas itu adalah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ar-rafathu. Kedua, wala yaskhab. Ya, wala yaskhab. Selain ar-rafas, ya, dia juga dilarang, Allah juga melarang kepada orang-orang yang berpuasa untuk berteriak keras, untuk menghardik, untuk menghina, marah-marah, yaskhab. Biasanya suara yang keras itu keluar pada saat seseorang sedang murka. Maka pada saat seseorang berpuasa, hindari sebisa mungkin untuk marah, murka, dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, mengeluarkan kata-kata yang keras. Dua. Lalu yang ketiga, wala yajhal. Dan jangan dia bodoh, atau merasa bodoh, atau merasa tidak tahu. Artinya, isi hari-hari itu dengan menuntut ilmu, mencari tahu tentang apa yang ia lakukan dalam bentuk puasanya, termasuk apa yang mesti dia ketahui, ya, terkait di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, wala yajhal, dan janganlah dia berbuat bodoh. Nah,
sesuatu yang sia-sia, yang dia tidak ketahui dampaknya apa. Pada saat bulan Ramadan, pada saat hari-hari berpuasa, di saat doa-doa itu Allah ijabah, maka sayang sekali waktu-waktu tersebut harus terbuang sia-sia karena kita tidak mengerti apa yang kita lakukan, atau tanpa kita sadari kita telah berbuat salah. Ini yang dimaksud dengan wala yajhal. Jangan merasa bodoh, jangan merasa tidak tahu, jangan berbuat sesuatu yang menunjukkan kalau kita memang tidak mengetahui sesuatu, sehingga hal itu akan melahirkan kesia-siaan. Jadi 3, fala yarfuth wala yashab wala yajhal. Itu adab etika seseorang ketika berpuasa. Sederhana nampaknya, namun pada saat kita melaksanakan sungguh berat. Ya. Lalu kemudian, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, jika ada seseorang yang mencoba untuk menghina atau mencoba untuk membunuhnya, falyaqul, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, maka hendaklah dia mengatakan, inni shaimun marrataini. Sesungguhnya aku puasa, sesungguhnya aku puasa. Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan ini. Allah Subhanahu wa taala yang beritahukan ini. Inni shaim, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. 2 kali, bukan 1 kali. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan dan kekuasaan Allah, la khalufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk, lebih baik bagi Allah, di sisi Allah, daripada bau minyak kasturi, minyak wangi yang paling wangi. Ini bau mulut orang yang berpuasa. Bagi Allah, bukan bagi kita. Meskipun demikian, jangan kemudian kita membuang hawa mulut kita yang sedang berpuasa ini di hadapan wajah orang lain. Tidak. Bisa berbahaya, bisa membatalkan puasa kita atau mengurangi nilai puasa kita. Ikhwati fillah. Walis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan, memiliki 2 kesenangan yang akan membuat orang yang berpuasa itu senang karenanya, karena 2 hal itu. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia senang, ya, telah melalui hari-hari puasanya itu dengan makan kembali. Futur, iftar, ya, tidak kemudian kita istilahkan ta'jil sebagaimana yang beredar di tengah masyarakat kita. Ya, ta'jil itu artinya penyegeraan, bukan makanan untuk berbuka. Tidak. Ta'jil artinya penyegeraan untuk berbuka karena puasa. Itu ta'jil. Sementara iftar, nah itu berbuka. Jadi ta'jil bukan makanannya, tapi perbuatan untuk menyegerakan. Ya. Fariha bi fitrihi. Dia senang dengan makanan atau dengan masa berbukanya itu. Itu dia. Siapapun, ya. Dari mulai yang kecil sampai dengan yang dewasa, ketika sudah berkumandang azan maghrib, maka dia senang, berbahagia. Yang pertama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kejadian ini nanti pada saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar di hari kiamat. Ya. Wa idza laqiya rabbahu fariha. Apabila dia bertemu dengan Tuhannya, dia akan bergembira, dia senang. Yang membuat dia senang dan mampu bisa berkesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena puasanya.
Ikhwati fillah, inilah beberapa keutamaan yang ada dalam satu hadis qudsi ini. Ya. Dari sekian banyak hadis-hadis yang ada dan beredar, ya, dari sekian banyak motivasi yang ada pada hati dan diri kita untuk berpuasa, ternyata kita sudah memiliki tuntunan tersendiri. Kenapa kita harus berpuasa? Di dalam satu hadis ini ada beberapa hal. Yang pertama, ketetapan bahwasannya puasa itu untuk Allah. Ya, puasa itu untuk Allah. Yang kedua, apa yang harus dilakukan selama puasa atau etika berpuasa. Dan yang ketiga, bagaimana menghadapi orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada kita di tengah kita berpuasa. Yang keempat, kabar baik bagi orang yang berpuasa berupa 2 kebahagiaan. Inilah hadis yang pertama tentang fadilah puasa. Lalu hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dari Abi Daud, "As-siyamu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhad. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marrataini. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Wal hasanatu bi asyrati amthaliha." Mirip dengan hadis yang pertama tadi, namun ada sedikit penambahan. Ya, di dalam hadis itu tadi tidak diterangkan, dari yang pertama tadi tidak diterangkan apa yang ditahan. Nah, di sini lebih khusus, lebih spesifik. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa harus bisa meninggalkan makanan yang biasa dia makan, minuman yang biasa dia minum, dan syahwat nafsunya. 3 hal itu dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ajli. Baru kemudian urutan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kalau di hadis qudsi yang pertama tadi, as-siyamu li kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Ya, ana ajzi bihi. Kali ini kalimat tersebut berada di akhir hadis. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Plus ada informasi tentang kebaikan secara umum, bukan untuk puasa. Al-hasanatu. Nah, ya, al-hasanatu. Puasa itu terbilang sebagai al-hasanatu. Tidak dikatakan dalam hadis tersebut as-siyamu adalah as-salihatu. Tidak. Sama. As-salihatu artinya perbuatan baik, al-hasanatu juga perbuatan baik. Tapi yang paripurna, yang sempurna itu adalah al-hasanatu. Maka puasa adalah ibadah yang sangat penting, sangat baik. Ya, al-hasanatu, puasa itu terbilang sebagai suatu kebaikan bi asyrati amthaliha. Satu kebaikan akan diganjar dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Masya Allah. Inilah keutamaan puasa menurut hadis Imam Al-Bukhari. 3. Hadis yang lain diutarakan oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam kitabnya ini. Karena memang segala sesuatu harus berdasarkan dengan data atau dalil-dalil sehingga tidak melenceng dari ajaran Rasulullah SAW, maka beliau mengurutkan atau meletakkan hadis-hadis tersebut di awal pembahasan tentang puasa. Sehingga dengan demikian kita tidak memiliki keraguan dan kita memiliki dasar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Wa an Abdullah bin Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan pertolongan syafaat kepada seorang hamba pada
pada hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui, puasa dengan Al-Quran memiliki korelasi keterkaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di bulan puasa, bulan Ramadan. Ya. Jadi ada dua kebaikan, puasanya dan membaca Al-Qur'annya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa puasa dan Al-Qur'an itu ternyata dua hal yang bisa memberikan kita pertolongan pada hari kiamat nanti. Ya. Yaqulu siyam, pada hari kiamat puasa kita itu akan berkata, Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafa'ani fihi. Ya Tuhanku, aku telah melarang makanan bagi hamba itu, bagi orang itu. Dan aku telah menahan syahwatnya juga pada siang hari. Fasyafa'ani fihi. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya karena puasanya itu. Itu kata puasa. Wa yaqulul Qur'anu, Al-Quran pun juga berkata, mana'tuhun nauma bil-laili fasyafa'ani fihi fayashfa'ani. Al-Quran mengatakan, aku telah mencegah dia tidur pada malam hari hanya untuk membaca Al-Quran. Maka Allah memberikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran di bulan atau di malam-malam puasa. Fayashfa'ani. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk memberikan kepada puasa dan juga Al-Quran, untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang berpuasa dan baca Al-Quran. Rawahu Ahmad bisanadin sahih, ya, disebutkan juga oleh Al-Haythami fil Majma'. Inilah, ya, 3 hadis yang utama terkait tentang fadilah puasa. Untuk hadis yang ketiga, ya, di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dengan kata lain, ya, disyariatkannya puasa itu untuk memperingati turunnya Al-Quran. Flashback kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau untuk naik bukit yang ada di Sinai. 30 hari dalam keadaan berpuasa. Pada saat keesokan hari mau berbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala minta untuk menyempurnakan menjadi 40 hari. Setelah 40 hari Allah memberikan kepadanya sebuah kitab yang bernama Taurat. Ya, maka kitab Taurat itu diberikan ketika seseorang sudah berpuasa. Untuk memperingati turunnya kitab suci Al-Quran, maka kita berpuasa. Ya. Itu hadis yang ketiga. Nah, hadis yang keempat, وعن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة مرني بعمل يدخلني الجنة. Perintahkanlah kepadaku atau berikan aku syariat, berikan aku satu ibadah, perbuatan yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Qala, Rasulullah bersabda, alaika bisyiyam, hendaklah Anda berpuasa. Fa innahu la idla lahu, sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Ya. Puasa mampu menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada kesempatan pertama. Thumma ataituhu tsaniyah. Kemudian Abu Umamah datang kedua kali kepada Rasulullah di kesempatan yang lain. Faqala, alaika bisyiyam. Ternyata pertanyaan Abu Umamah sama. Berikanlah kepadaku satu syariat, satu amalan yang mampu memasukkan aku ke dalam surganya Allah. Jawaban Rasul tetap sama. Alaika bisyiyam. Hendaklah Anda berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim, ya, yang mensahihkannya. Jadi, apalagi yang membuat kita ragu terkait dengan ibadah puasa yang dengan sekian banyak keutamaannya? Rugi jika kemudian kita tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Rugi kalau kita tidak memperbaiki nilai dan kualitas puasa kita dibanding pada tahun-tahun yang lalu. Mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan, ya, sebagaimana dalam hadis dhaif tentunya, tetapi tidak, kita bisa menjadikannya sebagai motivasi. Ya, Allah telah membuat kita berada pada bulan Sya'ban ini. Sebentar lagi bulan Ramadan, mudah-mudahan kita sampai pada bulan suci Ramadan. Ini dulu untuk pertemuan pertama tentang puasa. Insyaallah kita akan sambung kembali pada kesempatan Rabu yang akan datang. Astaghfirukum, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.